Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part sebelumnya digambarkan ada beberapa karakter baru, utamanya ada Mo San dan juga Peri Air. Dimana saat ini mereka sedang mencari seseorang dengan kemampuan api yang tinggi. Mereka melakukan itu karena ramalan dari seseorang dan akan kita bahas lebih jelas nanti di part kali ini dan part berikutnya. Nah, di akhir part kemarin, ternyata kedua orang ini kemudian akan berhubungan dengan Yun Xiao. Kemunculan Yun Xiao yang baru saja keluar dari lorong lubang hitam. Ya, langsung aja kita bahas di part 133. Begitu lorong lubang hitam berhasil ditembus, Xiangxi melesat maju. Dia langsung menyerang ke arah Yun Xiao dan itu memicu kewaspadaan dari semua orang yang ada di sana. Indra ilahi Beiming Gangtian juga mengunci Fei Ming. Tatapannya semakin dingin saat dia berkata, "Kau benar-benar tidak menempatkan keluarga Beiming di matamu. Sepertinya aku harus membunuh kalian berdua terlebih dahulu." Beiming Gangtian mengatakan ini karena sebelumnya dia telah mendeklarasikan bahwa Yun Xiao berada di bawah perlindungan istana Beiming. Melihat Xiangxi yang langsung menyerang dan juga Fei Ming yang bersiaga, itu membuat Beiming Gangtian merasa geram. Apalagi setelah dia memahami teknik penempaan tubuh tiran, semakin besar pula tekad Beiming Gangtian untuk melindungi Yun Xiao. Dia berpikir bahwa dia harus mendapatkan bagian lanjutan dari teknik itu, dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kini cahaya melintas di pinggang Fei Ming. Sebilah pedang panjang muncul di belakangnya. Tangan kanannya menekan gagang pedang. Dia sudah siap mencabut pedang itu kapan saja. Aura membunuh tak kasat mata menyebar dari tubuhnya, menekan para prajurit manusia hingga mereka mundur dengan wajah pucat. "Manusia kuat, tenanglah. Aku akan melawanmu setelah Yang Mulia siang membunuh Yun Xiao," kata Fei Ming sambil tersenyum tipis. Beiming Gangtian mencibir, "Kau pikir kau punya hak untuk bernegosiasi denganku? Hari ini kalian berdua akan kuubah menjadi debu." Fei Ming tertawa ringan. "Meskipun kamu adalah ahli tingkat 8, membunuhku di wilayah laut bukanlah perkara mudah. Bagaimana kalau kita tonton saja dulu? Saat keadaan menjadi mendesak, baru kita akan turun tangan." Beiming Gangtian terdiam sejenak. Dia menimbang permintaan itu. Lagi pula selama dia bisa menahan Fei Ming, sekalipun Xiangxi menggabungkan beberapa harta rahasia naga, mustahil baginya untuk menandingi mereka. Ditambah lagi, kapal perang peringkat 9 cukup untuk menahan gangguan dari lingkungan laut. "Kata-katamu ada benarnya. Mari kita nikmati pertunjukan ini dulu." Dia menyilangkan tangan di depan dada. Tatapannya tak pernah lepas dari Fei Ming. Dia tidak percaya kalau Xiangxi mampu membunuh Yun Xiao. Bahkan, kalaupun Yun Xiao jatuh dalam kondisi terdesak, dia yakin dia bisa menekan Xiangxi dan juga Fei Ming sekaligus. Oleh karena itu, Beiming Gangtian menerima usulan dari Fei Ming. Saat ini, konfrontasi tanpa gerakan antara Beiming Gangtian dan Fei Ming menarik perhatian dari semua orang. Sementara itu, dengan senyum ganas, Xiangxi melangkah maju menuju Yun Xiao. Dengan perpaduan 5 harta rahasia naga,
para ahli manusia di sekitarnya tak lebih dari gangguan kecil. Gelombang kekuatannya memaksa kerumunan itu terus mundur. Sebagian besar juga memilih menjauh. Pasukan kini terbelah menjadi 3 kubu. Pertama dari Istana Kegelapan, lalu Kota Bulan Merah, dan terakhir adalah Yun Xiao. Selain pihak Yun Xiao, yang lain telah lama menyingkir. Bahkan Liao Yangbing dan Jing Yongye kini tampak pucat di bawah tekanan aura Xiangxi yang terus meningkat. Namun Yun Xiao kini berdiri di udara, matanya sedikit menyipit. Dia sudah memperkirakan kekuatan dari Xiangxi. Bahkan jika dia tidak bisa menang hari ini, dia tidak akan mudah untuk dibunuh. Sementara itu, Xiangxi tampak penuh tekad. Dia ingin menyelesaikan penghinaan yang ia rasakan di Kota Bulan Merah. Xiangxi mengambil satu langkah terakhir. Dalam sekejap auranya pun melonjak ke puncak. Nafas naga meledak tanpa kendali, menyapu langit dengan tekanan yang menyesakkan dada. Sementara itu, di atas permukaan laut, peri air dan Mosa merasakan perubahan itu. Mosa terkejut. Ini nafas naga. Apakah ada keluarga kerajaan Laut Timur di kapal perang itu? Di bawah pengaruh nafas naga, niat membunuh peri air perlahan memudar. Dia mengangkat kepala. Wajahnya juga tampak agak bingung. Aku tadi mendengar mereka menyebut nama Xiangxi. Xiangxi? Jenius keluarga kerajaan utara itu? Mengapa dia muncul di Laut Timur? Kata Mosa dengan kejutan di wajahnya. Dia sebelumnya tidak terlalu mendengar dengan jelas. Peri air tampak kembali tenang. Aku juga pernah mendengar tentangnya. Garis keturunannya katanya sangat kuat. Dia amat menonjol di antara keluarga kerajaan Laut Utara. Dan dilihat dari nafas naga ini, dia tampaknya bahkan telah melampaui rumor. Mosa menghela nafas sejenak. Lalu, ekspresinya kian menjadi serius saat dia melihat kapal perang di depannya. Kapal perang ini jelas milik manusia. Aku tidak tahu apa hubungan antara Xiangxi dengan mereka. Tapi Nona, orang yang kita cari sekarang sudah mati. Lantas, apa langkah kita berikutnya? Peri air menatap mayat laki-laki bertanduk yang kini mengambang di permukaan laut. Dia menghela nafas sejenak lalu memutuskan, cari tahu asal ras dari orang ini. Setelah itu, kita akan menuju ke sana. Mungkin masih ada peluang yang bisa kita dapatkan. Dia berhenti sejenak, tatapannya berubah menjadi dingin. Lalu, untuk mereka yang telah merusak rencanaku, tak ada satupun dari mereka yang boleh hidup hari ini. Pupil Mosa pun mengecil. Kilatan kejam melintas di matanya. Baik, Nona muda. Kini dua sosok yang berhadapan di langit juga merasakan perubahan dari arah bawah. Keduanya menoleh ke arah laut. Mata mereka menyipit. Ekspresi Xiangxi pun berubah drastis. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang terlihat jelas. Seolah dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Tatapannya kini tertuju pada sosok peri air. Dia sedikit tertegun dan suaranya pun gemetar. Kenapa dia ada di sini? Lalu kemudian suara Mosa terdengar. Sepertinya bocah itu mengenali Anda, Nona muda. Dia tampak menyeringai sinis. Tubuhnya melesat ke langit dan mendarat di ujung kapal perang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kalau ada dendam, cepat selesaikan. Setelah itu,
aku akan mengantarmu ke alam baka." Riak mata Xiangzi semakin dalam. Dia terkejut. Dia menatap peri air sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Mosa. Yang ada di bawah itu, bukankah dia adalah peri air? Mosa tertawa penuh dengan ejekan. "Jadi kau mengetahuinya. Artinya kau memang adalah Xiangzi dari Laut Utara. Sekarang karena kamu sudah mengenali Nona Muda, maka terimalah nasibmu dan biarkan aku menebasmu." Ekspresi Xiangzi berubah drastis. Emosi di matanya bergolak hebat. "Siapa kau? Sampai-sampai kau berani berkata begitu arogan di depanku?" Mosa mengangkat bahunya dengan santai. Dia berkata, "Aku adalah pelayan Nona Muda, dan ini adalah perintah darinya. Aku hanya menjalankan tugasku. Kalian telah berani membunuh orang yang selama ini dicari oleh Nona Muda. Jadi, terimalah hukuman kalian." Ucapan itu membuat semua orang bingung. Di sisi lain, wajah Bei Ming Kangtian dan Fei Ming tampak berubah serius. Keduanya mengamati Mosa dengan seksama, namun mereka sama sekali tidak mampu menembus tingkat kultivasinya. Sementara itu Xiangzi mengernyit. Dia berkata, "Apa yang dicari oleh peri air, dan apa hubungannya itu denganku?" Mosa menggelengkan kepala dan berkata, "Itu tidak lagi penting. Dia sudah mati dan aku tidak perlu menjelaskannya. Singkatnya, hari ini kalian semua harus mati sesuai perintah Nona." Mendengar itu Yun Xiao tertawa keras. "Menarik sekali. Sejak kapan ras laut merasa bisa membunuh siapapun sesuka hati? Menurut kalian, siapa diri kalian? Bentuk kalian saja belum sempurna. Kalian sudah berani bersikap seperti penguasa dunia. Terlalu sombong." Yun Xiao mengatakan itu karena memang Mosa itu berbadan manusia dan berkepala binatang. Lebih tepatnya berkepala hiu. Aura Mosa pun meledak. "Kurang ajar. Kau bocah yang layak untuk mati." Mosa menoleh ke arah Xiangzi dan berkata, "Xiangzi, bunuh anak ini. Mungkin dengan begitu Nona Muda akan mengampuni nyawamu." Raut wajah Xiangzi mengeras. Dia menatap sosok peri air itu dan hatinya bergetar sejenak. Setelah itu Xiangzi mengalihkan pandangannya. Dengan serius dia berkata, "Walaupun kata-kata Yun Xiao itu kasar, namun memang ada benarnya. Sekalipun kau adalah pelayan dari peri air, jangan pikir kau bisa bertindak semaumu di hadapanku." Niat membunuh memancar dari tubuh Xiangzi. Dia berkata lagi pula, yang kuhormati hanyalah peri air, sementara kau hanyalah pelayan rendahan. Beraninya kau memerintahku." Mendengar itu wajah Mosa langsung menjadi gelap. Ruang di sekitarnya bergetar halus oleh karena amarah. "Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkan kalian hidup." Seketika api hitam muncul di telapak tangan Mosa. Cahaya gelap menyelimuti tubuhnya dan membuat sosoknya tampak seperti bayangan iblis. Kini wajah Yun Xiao dan Xiangzi berubah serius. Kekuatan Mosa tak terduga. Bahkan Yun Xiao tidak mampu menembusnya dengan indera ilahi miliknya. Dia juga menyadari bahwa api hitam milik Mosa ternyata mampu membakar indera ilahinya.
Geraman Mosa terdengar. Api iblis hitam bakar semuanya. Dia melepaskan api itu ke arah Yun Xiao serta Xiangxi. Api itu berubah menjadi bola api. Dan kini tatapan Yun Xiao menajam. Kekuatan bola api itu sungguh luar biasa. Meskipun api itu masih di bawah api suci miliknya, namun sifatnya yang membakar segalanya membuatnya tak berani meremehkan kekuatan api itu. Yun Xiao lalu mengangkat tangan kirinya. Air mata naga sejati berkumpul di telapak tangannya. Lalu kabut mengembun dan membentuk cermin air. Saat dua bola api itu menghantam cermin air, api itu mampu menembusnya. Namun, kekuatan penghancurnya tersaring. Akibatnya, api itu kini tak lagi mematikan. Tubuh Yun Xiao berkelebat. Dia berpindah menggunakan teleportasi untuk menghindarinya. Melihat itu mata Mosa menyipit. Dia tampak terkejut. Dia tak menyangka bahwa Yun Xiao mampu menanganinya dengan begitu mudah. Di sisi lain, raungan naga kini mengguncang langit. Dari arah Xiangxi, sebuah tinju jatuh di udara. Api iblis meledak, sementara pukulan Xiangxi terus melaju tanpa henti. Energi naga yang menekan segalanya menyelimuti pukulan itu dan membentuk bayangan naga samar. Pukulan itu dipenuhi oleh amarah dan juga penghinaan. Keturunan naga sejati bukanlah makhluk yang bisa diprovokasi seenaknya. Melihat itu, Mosa tidak menghindar. Dia menerima pukulan itu secara langsung. Tubuhnya terdorong puluhan meter. Gelombang kejut menghantam laut di bawahnya dan mengangkat air ke langit seperti air terjun sebelum akhirnya pecah menjadi hujan yang deras. Melihat itu mata Xiangxi bergetar. Setelah pukulan yang begitu kuat, Mosa bahkan tidak terluka sedikit pun. Namun meski begitu, Xiangxi tetap berdiri dengan angkuh. Hei kau budak, kalau kau tidak ingin mati, lebih baik kau enyah. Saat kata-kata itu terucap, kekuatan naga meledak dari tubuhnya. Gelombang niat bertarung menyebar ke segala arah, seperti riak yang tak berujung. Lautan di bawahnya kini bergejolak hebat. Ombak raksasa berputar menelan cakrawala. Hanya satu tempat yang tetap tenang, yaitu tempat di mana peri air berdiri. Bahkan hanya ada riak kecil yang bergetar. Entah apakah semua itu terjadi karena kekuatannya yang menekan raungan naga, atau justru karena raungan naga sendiri yang memilih untuk menghindarinya. Saat ini ekspresi peri air tetap tenang. Angin dan ombak hanya mengangkat ringan ujung jubah putihnya. Hal itu membuat dia tampak seperti Dewi Laut yang melayang mengikuti arus. Mosa menunduk dengan hormat. Setelah memastikan bahwa peri air tidak terluka, dia tampak menghela nafas lega. Api iblis kembali menyala di matanya. Kau memang jenius Laut Utara. Hari ini, sebelum kau mati, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Aku akan membuka matamu, kata Mosa dengan dingin. Lalu dalam sekejap, tubuh besarnya menghilang dari tempat dan muncul tepat di depan Xiangxi. Satu pukulan dilayangkan, ruang pun meledak. Kekuatan yang tak tertandingi langsung menghantam dada Xiangxi. Xiangxi terkejut. Kecepatan itu bahkan tak mampu diikuti oleh matanya. Dan yang lebih parah lagi, angin pukulan itu begitu kuat hingga langsung menembus pelindung ki naga miliknya. Naluri kematian langsung menyergap. Tanpa ragu, dia berubah wujud. Avatar naga sejati.
Sisik naga emas langsung menyelimuti tubuhnya. Cahaya keemasan memancar tajam, seperti ribuan jarum kecil yang melesat menyongsong pukulan itu. Desing tajam memenuhi udara. Mosa tertegun. Sisik naga sejati? Dia semula mengira bahwa transformasi dari Xiangxi hanya berbasis dari garis keturunannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di antara harta rahasia naga milik Xiangxi terdapat sisik naga sejati. Bagaimanapun, sisik naga adalah benteng terakhir dari naga sejati. Sisik naga bukan hanya dapat menahan serangan, tetapi juga menjaga martabat kekuatan dari sang naga. Jadi, setiap serangan yang mengenainya akan dibalas dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Semuanya terkondensasi dari Ki naga. Dan semua itu cukup untuk menghancurkan apapun. Seketika pukulan Mosa langsung terhenti. Kalau dia melanjutkan serangan itu, maka lengannya pasti akan hancur. Dengan segera Mosa menarik kembali lengannya. Sementara itu, Xiangxi melompat mundur puluhan meter. Lalu dia kembali ke wujud manusia. Kini tatapannya dipenuhi kewaspadaan. Tangannya pun mulai berubah. 10 jari kini telah menjelma menjadi cakar naga. Aura tajam memancar darinya. Mosa mencibir, "Tak heran kau sekuat ini. Jadi ternyata kau telah menyatukan dirimu dengan harta rahasia naga. Sungguh menyedihkan. Kau bahkan tidak sadar kalau kau hanya mengandalkan kekuatan luar. Dan hal itu jelas bukanlah jalan yang benar." Kilatan melintas di mata Xiangxi. Kekuatan luar? Sebagai keturunan sang naga sejati, aku hanya membangkitkan warisan leluhurku. Lalu saat aku mengumpulkan 9 harta rahasia naga nanti, aku akan berubah menjadi naga sejati. Di saat itu, mari lihat siapa yang berani mengatakan kalau ini adalah jalan yang salah. Mosa tertawa keras. Mengumpulkan 9 harta rahasia naga untuk menjadi naga sejati? Hah! Keluarga kerajaan keempat lautan pun masih bermimpi. Sudah berapa lama waktu yang berlalu? Ada banyak harta rahasia naga. Tetapi, pernahkah kau melihat satu dari kalian yang benar-benar menjadi naga sejati? Kau benar-benar naif, Xiangxi. Mosa pun mengatakan semua itu dengan penuh penghinaan. Wajah Xiangxi mengeras. Tapi dia tetap berusaha tenang. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi bukan berarti aku juga tidak bisa. Kau sendiri hanyalah makhluk rendahan dari luar. Apa hakmu bicara tentang garis keturunan naga? Bahkan leluhurmu dulu hanyalah cacing yang merayap di bawah tahta naga sejati. Mendengar itu, amarah Mosa pun meledak. Kurang ngajar. Tubuhnya lalu membesar hingga ratusan kaki. Kemampuannya mengguncang ruang di sekitarnya. Dia mengangkat tangan, lalu api hitam berkumpul di telapak tangannya dan membentuk bola yang berdenyut. Kilatan dingin melintas di matanya. Api itu akhirnya dilepaskan. 2 lautan api hitam langsung melesat, masing-masing menuju ke arah Xiangxi dan Yun Xiao. Mata Xiangxi menyipit. Dia bisa merasakan kekuatan dari api itu yang terus meningkat. Bahkan nafas naganya pun terasa terdorong mundur. Dia melompat ke langit. Dari 10 cakarnya, aliran naga hijau memancar keluar, berputar mengelilinginya seperti benang sutra. Dalam sekejap, dia pun terbungkus di dalam kepompong energi.
Akhirnya ledakan menggema saat lautan api menghantamnya. Api hitam membakar tanpa henti, menggerogoti kepompong itu dengan suara berderak. Di sisi lain, Yun Xiao tampak mengernyit dan tidak senang. "Kalian berdua bertarung sendiri. Kenapa kalian malah menyeretku? Apakah otakmu telah berlubang?" kata Yun Xiao dengan dingin. Lalu, cahaya dingin menyala di tangannya. Energi dingin ekstrim menyebar dari tubuhnya. Yun Xiao mengayunkan pedang es miliknya. Uap air di udara seketika membeku. Langit pun ikut membeku menjadi hamparan kristal es. Lautan api itu langsung terbelah dua oleh tebasan ki pedang. Udara dingin yang ekstrim segera membekukan semuanya, menjadikannya seperti pahatan es yang indah di langit. Tapi meski begitu, pemandangannya justru semakin mengerikan. Api hitam jelas telah membeku, tetapi api itu masih terlihat berdenyut, seolah api itu masih tetap hidup. Fenomena aneh itu membuat semua orang tertegun. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Sementara itu, para kultivator di kapal perang, mereka sudah lama mundur. Mereka takut terseret di dalam bentrokan dahsyat itu. Namun Bei Ming Kangtian dan Fei Ming pun menatap tajam ke arah Mosa. Mereka tak berani lengah sedikit pun. Pupil mata Mosa menyusut. Kilatan ganas muncul di matanya. Dia tak menyangka kekuatan kedua pemuda ini ternyata jauh melampaui yang ia perkirakan. Namun, kini, Xiangxi sudah terperangkap di dalam api iblis. Selama kepompong naga itu terbakar habis, nyawanya pun akan berakhir. Karena itu, kini Mosa segera mengalihkan fokusnya. Dia mengangkat tangan. Es di langit meledak satu persatu, berubah menjadi serpihan kristal yang berhamburan. Api iblis melesat keluar, lalu berkumpul kembali, memadat menjadi sebuah gunung hitam yang jatuh dan menghantam ke arah Yun Xiao. Mata Yun Xiao mengecil dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Menarik," katanya sebelum membentuk segel di tangan. Lalu kemudian mata surgawi pun terbuka. 11 pedang bintang dingin langit utara lalu kemudian melesat keluar, membentuk sebuah jimat pedang yang langsung menebas gunung hitam itu. Ledakan pun menggema di langit, namun gunung api itu terlalu kokoh, dan setelah menahannya beberapa kali, jimat pedang itu pun hancur. Ekspresi Yun Xiao tetap tenang. Segel tangannya berubah lagi. Cahaya keemasan terpancar. Ke-11 pedang itu bergetar memancarkan lautan ki pedang. Mereka berputar, lalu menancap di sekitar gunung hitam, membentuk sebuah formasi yang dapat mengurungnya. Mosa tertegun, matanya membelalak. Gunung api hitam itu adalah harta yang terhubung langsung dengan api iblis miliknya. Keduanya saling melengkapi. Setiap serangan hampir pasti mematikan. Namun kini justru terperangkap. Wajah Mosa memucat. Dia meraih udara dan membentuk segel hitam aneh di telapak tangannya, lalu menekannya ke bawah. Gunung hitam itu bergetar hebat. Segelnya hampir lepas. 11 pedang bergetar hebat. Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Dalam sekejap, di belakangnya muncul wujud Dharma. Salah satu tangannya mengangkat cermin awan senja. Cahaya cermin menyapu turun. Ruang di sekitarnya langsung membeku. Getaran gunung pun terhenti. Mustahil. Bagaimana mungkin? Mosa menarik nafas dingin. Bocah, kau hanya martial Sovragen bintang 2. Bagaimana mungkin kau bisa menekan gunung api hitamku? Dia tampak tak percaya.
Segel di tangannya bergetar hebat seolah telah mencapai batas. Sementara itu, dari dalam gunung terdengar gemuruh. Cahaya cermin mulai beriak dan hampir runtuh. Wajah Yun Xiao tetap dingin. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti. Dua lengannya di belakang bergerak. Satu menggenggam bola petir yang terus mengembun, sementara yang lain mengangkat palu petir surgawi. Dia menghantamkan bola petir itu berulang kali. Simbol emas kuno muncul dalam kilatan petir. Dalam sekejap, lautan guntur pun memenuhi langit. Cincin bintang petir. Petir hijau menyambar. Cincin raksasa pun terbentuk dan berputar mengelilingi gunung api hitam. Ikat. Cincin itu langsung mengecil dan mengunci gunung api hitam. Cahaya cermin awan senja kembali menguat, menutup ruang sepenuhnya. Dan di dalam formasi pedang, simbol-simbol kembali muncul. Mereka melesat dan menekan gunung itu dari segala arah. Kini gunung api hitam benar-benar terkurung, tak dapat digerakkan sedikit pun. Gunung itu kini seakan menjadi bayi yang jinak. Mosa benar-benar terpaku. Bukan hanya gunungnya yang ditekan, hubungannya dengan harta itu pun kini telah terputus sebagian. Pikirannya dipenuhi kebingungan. Namun, Yun Xiao hanya tersenyum tipis. Kau sudah menyerangku, maka sekarang giliranku. Tangan Yun Xiao terangkat. Cahaya putih melesat. Monumen dewa muncul dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ukurannya langsung membesar dan bahkan melampaui ukuran gunung api hitam. Kemudian, monumen dewa jatuh ke arah Mosa. Melihat itu pupil mata Mosa menyusut. Awalnya dia sempat waspada, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah serangan hantaman langsung, dia langsung mencibir. Kekuatan tubuhku mampu menghancurkan segalanya. Di bawah tinjuku, ada kekuatan ratusan juta jin. Bahkan artefak tingkat 9 pun akan hancur karenanya. Tubuh raksasa Mosa menegang, otot-ototnya menggembung. Dengan raungan keras dia mengayunkan tinjunya. Ruangan runtuh di bawah tekanan pukulan itu. Tinju Mosa menghantam monumen dewa. Cahaya meledak ke segala arah. Namun, ekspresi Mosa seketika membeku. Matanya membelalak dipenuhi keterkejutan. Monumen dewa sama sekali tidak bergerak. Sebaliknya, suara retakan terdengar dari lengannya. Dan boom! Lengannya meledak. Daging dan tulangnya hancur inci demi inci. Seluruh lengannya luluh. Darah dan potongan daging beterbangan ke segala arah. Ceritan melengking memecah langit, membuat semua orang yang melihatnya terkejut. Wajah Bei Ming, Kang Tian, dan Fei Ming langsung berubah drastis. Tatapan mereka menjadi serius pada saat yang sama. Kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao benar-benar di luar dugaan mereka. Para kultivator manusia yang lain juga diliputi rasa lega dan sekaligus takut. Bei Ming, Lai Feng, serta orang-orang dari kota bulan merah kini tampak berkeringat dingin. Mereka dipenuhi ketakutan. Mereka membayangkan kalau mereka menghadapi ahli ras laut itu, jangankan untuk menang, melarikan diri pun nyaris mustahil. Tapi kini Yun Xiao bahkan mampu menghancurkan lengannya. Sementara itu saat ini di bawah, ekspresi peri air tampak berubah. Ketenangannya sebelumnya telah lenyap. Wajahnya kini dipenuhi keterkejutan saat dia menatap ke langit. Kilatan dingin dan rasa heran bersinar di matanya. Jika diamati lebih seksama, lautan di bawahnya pun kini mulai beriak dalam pola teratur. Di antara riak itu tersembunyi cahaya keemasan yang samar.
Pada saat ini, ketakutan Mosa bukan hanya karena lengannya yang hancur, melainkan karena tekanan tak kasat mata dari monumen dewa yang terus menekan turun. Tekanan itu menembus energi pelindungnya dan bahkan berusaha menghancurkan seluruh tubuhnya. Matanya memerah, tubuhnya kini mulai berubah, aura iblisnya meledak. Kekuatan dari garis keturunannya kini telah bangkit sepenuhnya. Dengan raungan keras, Mosa membuka mulut dan menyemburkan cahaya hitam ke langit. Cahaya itu menghantam monumen dewa dan menghapus tekanan berat yang menyesakkan dada. Sementara itu, ekspresi semua orang di kapal perang peringkat 9 berubah drastis. Kenapa? Karena mereka mengenali kekuatan itu. Serangan Mosa adalah cahaya penghancur dunia milik monster berwajah raksasa yang baru mereka bunuh sebelumnya. Sementara itu hati Yun Xiao pun bergetar. Dia segera menarik kembali monumen dewa. Di saat yang sama, dua lengannya yang ada di belakang bergerak membentuk segel. Gunung api hitam yang sebelumnya terperangkap mulai terbang ke arahnya. Yun Xiao berniat untuk mendapatkan gunung api hitam ini. Melihat itu mata Mosa melorot. Dia meraung dengan penuh amarah. Gunung api hitam adalah senjata yang terhubung langsung dengan jiwa dan pikirannya. Kalau sampai gunung api hitam direbut, maka bukan hanya kekuatannya yang akan turun drastis, tetapi jejak jiwanya juga bisa dihancurkan. Tanpa ragu dia kembali menyemburkan cahaya hitam. Kali ini dia menyemburkannya ke arah gunung api hitam. Serangan itu tepat sasaran. Cincin bintang petir hancur. Cahaya cermin pun pecah dan jimat pedang pun lenyap. 11 pedang bintang dingin langit utara terpental dan kembali ke sisi Yun Xiao. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Kekuatan cahaya hitam itu terlalu menakutkan. Dia mampu menembus batas kekuatan yang biasa. Sementara itu, setelah 2 kali menyemburkan kekuatan ini, aura Mosa kini jelas terasa melemah. Namun dia tidak peduli. Mosa segera berusaha untuk merebut kembali gunung api hitam. Itu jelas adalah prioritasnya. Namun tiba-tiba, suara dingin terdengar. Cahaya hijau membelah lautan api yang sebelumnya menyelimuti Xiangxi. Api hitam kini terbelah 2, dan di tengahnya sosok Xiangxi tampak samar. Kedua tangannya membentuk segel di depan dada. Desahan naga sejati. Langit seketika menjadi gelap. Kekuatan naga yang luar biasa turun dari atas dan mengguncang seluruh dunia. Wajah semua orang memucat. Tekanan itu seolah menghancurkan jiwa mereka. Banyak kultivator yang lebih lemah bahkan hampir tak mampu berdiri. Seakan mereka dipaksa untuk bersujud di tempat. Lalu di langit yang gelap, cahaya hijau mulai terkondensasi. Dia berubah menjadi seekor naga sejati. Naga itu seolah datang dari ruang dan waktu yang tak berujung. Melintasi dunia kemudian turun dengan amukan yang dahsyat. Mulut Mosa terbuka lebar. Dia terpaku. Di hadapan kekuatan naga yang begitu ganas, dia bahkan tak mampu melawan. Ledakan terdengar saat naga itu menghantam tubuh Mosa. Tanpa kehilangan kekuatan sedikit pun, naga itu terus jatuh, menembus laut dan menghancurkan tebing, hingga akhirnya menghujam ke dasar samudera. Laut seakan mendidih. Air laut berubah menjadi uap tebal yang menutupi seluruh cakrawala. Langit dan laut kini seakan menyatu dalam kabut. Semua orang yang melihatnya pucat pasi. Yun Xiao pun menatapnya dengan mata bergetar. Di permukaan laut, terbentuk jurang raksasa yang menembus ke dasar laut. Dia terdiam. Jika serangan itu diarahkan padanya, bahkan dia tidak yakin apakah bisa bertahan atau tidak.
Keringat dingin kini mengalir di punggungnya. Tatapannya beralih ke arah Xiangxi yang berada di dalam kabut. Untuk pertama kalinya, rasa waspada yang dalam muncul di matanya. Sementara itu di bawah, lautan terus bergemuruh. Gelombang demi gelombang semakin besar, seolah hendak menelan langit. Tak satu pun dari mereka mampu menenangkan diri. Bahkan tangan Bei Ming Kang Tian pun kini mulai berkeringat. Keterkejutan jelas terlihat di matanya. Lalu kemudian, laut yang bergemuruh tiba-tiba terbelah oleh karena cahaya keemasan. Peri air yang sebelumnya tenang, kini tiba-tiba muncul kembali di langit. Tubuhnya tampak diselimuti sinar emas yang menyilaukan. Di belakangnya, seorang penjaga boneka bersirah emas membawa tubuh Mosa. Dagingnya tampak terkoyak, darah masih menetes. Tidak jelas apakah Mosa masih hidup atau sudah mati. Cahaya kemasan itu bagaikan matahari di langit dan menyapu habis seluruh uap air. Dalam sekejap langit kembali cerah. Sosok yang dingin dan murni kini tampak semakin memikat dalam cahaya itu. Seolah seluruh dunia bahkan redup di hadapannya. Suasana terasa menjadi dingin. Suaranya terdengar lembut. Xiangxi, berani sekali kau mencoba membunuh orangku. Semua orang tahu bahwa suara itu sangat lembut. Tidak ada teriakan sedikit pun di dalamnya. Namun, kata-kata itu terdengar jelas. Seolah-olah seluruh dunia seakan terdiam. Saat ini di atas kapal perang semua orang terpaku. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada wanita secantik dia di dunia ini? Peri air seperti bunga yang tak tersentuh debu. Kecantikannya sungguh tak terkira. Perasaan aneh bahkan mulai muncul di hati semua orang. Mereka merasa kenapa bukan mereka yang ditegur oleh peri air. Mereka merasa jika bisa mendengar suara itu lebih lama, bahkan sekalipun dimarahi, mereka akan tetap merasa bahwa itu adalah anugerah. Dalam sekejap, kecemburuan membara di hati semua orang. Mereka menatap Xiangxi dengan penuh rasa iri. Hati Xiangxi sendiri bergetar. Dia bahkan tidak berani menatapnya secara langsung. Dia memalingkan wajah dan mengibaskan lengannya. Mereka yang berani menyinggung kekuatan naga memang pantas untuk mati. Itu sudah menjadi takdirnya. Peri air tertegun. Dia berkata, "Gagasanmu itu benar-benar konyol. Jujur saja selama ini belum pernah ada orang yang berani membantah peri air seperti yang dilakukan Xiangxi barusan. Dan karena itu, peri air bahkan tidak tahu bagaimana dia harus bersikap." Setelah jeda singkat, dia berkata lagi, "Kenapa kau berani mencoba membunuh orangku? Tindakanmu benar-benar lancang." Wajah Xiangxi tetap dingin. Sejak mereka menyinggungku, akhir dari mereka sudah dipastikan. Takdir tidak bisa diubah. Xiangxi menatapnya sekilas dan berkata lagi, "Bukankah ini juga adalah akibat karena kau memanjakan mereka? Peri air, Putri Xian Er, kamu sudah terlalu lama berkeliaran di 4 lautan, dan itu membuatmu lupa batasan. Kamu beruntung masih hidup sampai hari ini." Wajah sang peri air memerah karena marah. Dia tak pernah terbiasa dengan berdebat. Untuk sesaat dia kehilangan kata-kata. Tapi kemudian dia berkata lagi, "Sekarang Mosa belum mati. Dia hanya terluka parah." Tatapan peri air beralih ke arah Yun Xiao. "Kembalikan gunung api hitam itu."
Yun Xiao mendengus dan berkata, "Kembalikan? Kau pikir ini adalah permainan anak-anak? Ambil, pakai, lalu kembalikan begitu saja? Jangan berharap." Mendengar itu, peri air kembali terdiam. Dia bahkan tidak tahu harus menjawab bagaimana. Setelah dia berpikir sejenak, dia berkata, "Lantas bagaimana agar kamu mau mengembalikannya? Aku butuh gunung itu agar Mosa bisa pulih lebih cepat." Yun Xiao memutar mata dan berkata, "Apa urusannya penyembuhan orang itu denganku?" Wajah Putri Xian'er tampak mengeras. "Xiangzi, bantu aku membunuhnya. Rebut kembali gunung api hitam." Xiangzi membalikkan badan dan menatap langit. "Maafkan saya, Putri Xian'er. Serangan saya tadi terlalu menguras tenaga dan saya belum bisa pulih dalam waktu dekat." Xiangzi memang ingin membunuh Yun Xiao lebih dari siapapun. Namun serangannya yang sebelumnya telah menguras vitalitas miliknya. Ditambah lagi kekuatan Yun Xiao sendiri membuatnya semakin waspada. Dia bahkan tidak berani bertindak gegabah. Sementara itu di kapal perang, banyak orang yang menggertakkan gigi. Mereka geram. Kedua orang ini sama sekali tidak memberikan muka pada wanita secantik itu. Sampai kemudian sebuah sosok keluar dari kapal perang. Dia tenang dan penuh percaya diri. Dia mengibaskan kipas bulu dan berkata, "Tuan Putri, saya Beiming Lai Feng, Tuan Muda Istana Kegelapan Beiming. Saya memberi salam kepada Nona." "Nyah." Jawaban itu dingin dan singkat, seolah peri air tidak memberikan wajah pada Beiming Lai Feng. Wajahnya langsung berubah. Dia menahan diri dan memaksa tetap tersenyum. "Mungkin Anda belum pernah mendengar Istana Beiming. Kami adalah salah satu kekuatan terbesar umat manusia. Kekuatan kami adalah nomor 2 setelah wilayah suci. Dan saya adalah pewarisnya." Semakin dia bicara, nada bicaranya pun semakin percaya diri. Peri air mengerutkan kening dan berkata, "Kau sudah selesai bicara?" Mendengar itu Beiming Lai Feng tertegun. Dia tertawa kecil dan berkata, "Putri, mungkin saya bukanlah yang terkuat, tetapi saya dikenal sebagai kepala 4 keajaiban wilayah utara. Tidak banyak yang bisa menandingi saya." Peri air lalu kemudian mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Yun Xiao. "Kalau memang begitu, bunuh dia untukku. Ambil kembali gunung api hitam dan setelah itu aku akan bicara denganmu." Baru saat itu Beiming Lai Feng tersadar. Tapi pesona di hadapannya membuat dia sulit untuk berpaling. Dia menoleh ke arah Yun Xiao dan mengangkat tangannya. "Tuan Muda Yun, kamu tidak kekurangan senjata, jadi mengapa kamu tidak mengembalikannya saja kepada putri ini?" Nada bicaranya tampak sopan, namun bibirnya bergerak halus dan mengirimkan pesan rahasia. "Tuan Muda Yun, tolong bantu aku. Aku akan memberikan kompensasi 10 kali lipat. Aku akan menjadikanmu tamu terhormat dari Istana Beiming. Aku juga akan menjamin keselamatanmu selama di wilayah timur." Yun Xiao menatapnya sekilas dan berkata dengan datar, "Nyahlah." Wajah Beiming Lai Feng langsung pucat pasi. Rasa malu dan amarah membuncah di dalam dadanya hingga ekspresinya pun berubah total. Dia menunjuk Yun Xiao dan meraung, "Li Yun Xiao, kau benar-benar tidak mau memberiku muka?" Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. "Kurasa aku sudah cukup jelas bicara. Kalau kau belum paham juga, akan kuulangi. Nyahlah."
Wajah Bei Ming Lai Feng memerah karena marah. Di hadapan sosok seindah peri laut, dia merasa dipermalukan sepenuhnya. Harga dirinya benar-benar diruntuhkan. Dengan raungan keras auranya meledak dan bersiap menyerang Yun Xiao. Tapi tiba-tiba sebuah suara menggema. Lai Feng. Suara itu adalah Bei Ming Kang Tian. Gelombang suaranya menembus pikiran Bei Ming Lai Feng dan seketika tubuh Bei Ming Lai Feng bergetar. Pandangannya kabur sebelum akhirnya dia sadar kembali. Wajah Bei Ming Kang Tian menjadi serius. Dia tahu bahwa bakat Bei Ming Lai Feng memang luar biasa. Bisa dikatakan bakatnya 1 dalam 1000 tahun. Namun, bahkan bakat seperti itu tidak mampu menahan godaan dari pesona peri air. Bei Ming Kang Tian menghela nafas. Dia kini sadar bahwa Yun Xiao dan Xiangxi benar-benar berbeda. Tatapan mereka jernih, sama sekali tidak ada riak sedikit pun. Tidak ada keterkejutan yang muncul di wajah mereka. Bei Ming Kang Tian tahu bahwa hati bela diri mereka sangat kokoh. Merasakan itu, rasa dingin menjalar di punggung Bei Ming Kang Tian. Dia tahu bahwa dua pemuda ini menakutkan. Terlebih lagi, kekuatan Mosa hampir setara dengannya, atau bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi kedua pemuda ini mampu melukainya dengan begitu parah. Bahkan mereka hampir membunuhnya. Kini penilaian Bei Ming Kang Tian terhadap Yun Xiao pun terus meningkat. Namun, setiap kali dia merasa itu sudah cukup tinggi, dia sadar kalau dia masih meremehkan Yun Xiao. Kini dia berpikir, kalau Yun Xiao dan Xiangxi terus tumbuh, siapa yang bisa menahan mereka di masa depan? Hati Bei Ming Kang Tian bergetar. Kini dia berpikir, apakah pantas mempertahankan hidup Yun Xiao demi teknik penempaan tubuh tiran? Melihat pertikaian kecil itu, peri air menghentakkan kakinya dan wajahnya tampak tidak puas. Sudah cukup, kalian semua hanya membuang waktuku. Dia mengangkat tangan putihnya, membentuk segel di udara. Kalau tak ada yang mau membunuhnya, maka aku sendiri yang akan melakukannya. Peri air segera membentuk segel di tangan. Lalu cahaya keemasan di sekitarnya bersinar semakin terang. Seketika laut di bawahnya bergejolak hebat. Suara kuno menggema di langit. Setiap kata dari mulutnya seakan mengandung hukum yang dalam, mengetuk hati dan bahkan mengguncang jiwa. Wajah Yun Xiao pun berubah. Dia menatap ke bawah, dan di dalam laut, bayangan raksasa perlahan muncul. Yun Xiao lalu mengangkat kepala, menatap cahaya keemasan di sekitar peri air, dan mendengarkan suara kuno itu. Matanya dipenuhi kejutan. Akhirnya, dia menyadari identitas dari wanita itu. Putri dari keluarga Poseidon. Mendengar itu, tubuh peri air dan Xiangxi sama-sama bergetar. Mereka tidak menyangka kalau identitas itu bisa dikenalinya. Para kultivator manusia juga tercengang. Bahkan, Fei Ming terdiam. Mereka semua menatap wanita itu dengan tatapan tak percaya. Putri dari keluarga Poseidon adalah putri dari penguasa 4 lautan, Kaisar Laut. Mereka tak menyangka bahwa eksistensi setinggi itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Di tengah ketegangan yang canggung itu, tiba-tiba sebuah pelangi membelah langit. Sebuah sosok melesat dari kejauhan, melintasi cakrawala lalu mendarat di laut. Langit seketika kembali cerah, ombak perlahan mereda, dan bayangan raksasa di dalam laut pun kini telah menghilang. Yun Xiao tampak mengerutkan kening. Dia menatap ke arah sosok itu.
Lalu sosok itu kemudian bicara. Sungguh menyenangkan menyambut para tamu dari jauh. Aura sosok itu tampak tenang dan dalam, seperti seorang bijak. Senyum tipis terukir di wajahnya. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan riak di bawah kakinya. Riak itu menyerupai bunga teratai yang bermekaran. Yun Xiao tampak sedikit terkejut. Matanya bersinar tajam. Dia langsung menyadari bahwa orang ini adalah manusia. Pertemuan besar Pulau Xiankong akan segera dimulai. Sungguh merupakan kehormatan bagi kami menerima begitu banyak tamu dari jauh. Saya, Zhao Wenshan, mewakili penguasa pulau menyambut kalian semua. Kini sosok itu telah berdiri di hadapan semua orang. Ketegangan yang sebelumnya terjadi antara Putri Air dan juga rombongan dari Yun Xiao seketika lenyap oleh karena kedatangan satu orang asing lagi. Siapa sebenarnya dia? Dia memiliki kekuatan yang bahkan mampu menyingkirkan kemampuan dari peri air, sang putri dari kaisar laut. Tentu saja dia bukan orang biasa, dan semoga tidak kebingungan dengan alur di part kali ini, karena memang agak campur aduk gitu. Satu masalah belum selesai, kemudian ditumpuk dengan hal yang berikutnya. Seakan-akan semuanya itu hampir tidak terhubung, tetapi sebenarnya masih dalam satu kesatuan. Dan kita akan lanjutkan lagi bagian ini atau kisah ini di part berikutnya. Maka see you again di next video dan bye.